Ya, ini adalah lanjutan dari materi kita sebelumnya pada gerak pada tumbuhan. Ya, Em, sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa macam gerak, ya, termasuk gerak tropisme, kemudian gerak nasti. Nah, sebelumnya kita mempelajari gerak nasti yang pertama yaitu eh, fotonasti, yang kedua termonasti, dan sekarang kita akan pelajari yang ketiga yaitu seismonasti. Ya. Seis, ya. Seismonasti berasal dari kata seis. Seis itu adalah sentuhan, ya, sentuhan atau getaran, ya, seis, atau biasa juga disebut sebagai um, tikmo, ya. Makanya seismonasti sama saja dengan tikmonasti, ya. Seismonasti yaitu gerak sebagian tubuh tumbuhan karena pengaruh getaran atau sentuhan, ya. Ingat, karena ini adalah gerak nasti, makanya gerakan tubuh tumbuhan itu tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan yang berupa getaran. Nah, apa contohnya? Contohnya yaitu gerak menutupnya daun putri malu. Jadi daun putri malu itu disentuh dari bawah itu tetap menutupnya seperti ini. Disentuh dari atas itu tetap arah gerakannya sama. Disentuh dari belakang itu arah gerakannya tetap sama. Jadi itulah yang disebut sebagai seismonasti. Tidak ada pengaruh dari mana datangnya rangsangan berupa sentuhan tersebut. Ya. Gerak nasti yang keempat yaitu niktinasti. Nikti, ya, kalau bahasa Inggris itu night. Night itu artinya malam. Berarti niktinasti ini adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh cahaya, atau dia akan bergerak ketika datang malam hari. Apa contohnya? Contohnya yaitu gerak menutupnya daun lantoro atau daun polong-polongan karena dipengaruhi oleh faktor gelap. Ya, makanya daun-daun lantoro, daun polong-polongan itu kalau malam hari pasti menutup. Nanti siang hari baru terbuka kembali. Itu contoh dari gerakan niktinasti pada tumbuhan. Yang kelima yaitu gerak nasti kompleks. Nah, namanya saja kompleks berarti gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Ya, gerak ini dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya cahaya, suhu, air, kemudian zat kimia. Nah, karena banyak yang berpengaruh makanya disebut gerak nasti kompleks. Apa contohnya? Contohnya yaitu gerak membuka dan menutupnya stomata pada daun tumbuhan. Ya, stomata atau mulut daun. Jadi menutup dan membukanya stomata itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor cahaya, faktor air, faktor kelembaban, faktor udara, dan sebagainya. Iya, itu untuk gerak nasti. Nah, gerak eteonom yang ketiga yaitu gerak taksis. Jadi eteonom itu ada gerak tropisme, yang kedua gerak nasti, dan yang terakhir yaitu gerak taksis. Apa itu? Gerak taksis yaitu gerak pindah tempat tumbuhan atau bagian tumbuhan baik menuju maupun menjauhi rangsangan. Jadi taksis ini agak berbeda daripada tropisme dan nasti. Kalau nasti tadi dengan tropisme hanya gerakan sebagian tubuh tumbuhan, tapi bergerak saja di tempatnya. Nah, kalau gerak taksis ini
sudah bagian tubuh tumbuhan atau semua tubuh tumbuhan itu betul-betul dia berpindah tempat. Ya. Baik itu menjauhi maupun mendekati rangsangan. Contohnya fototaksis. Ya. Fototaksis yaitu gerak berpindah tempat dari tumbuhan itu karena dipengaruhi oleh cahaya. Foto artinya cahaya. Jadi gerakannya itu sudah berpindah tempat. Contohnya yaitu gerak euglena menuju arah cahaya. Jadi euglena ini akan bergerak tergantung dari cahaya. Misalnya cahaya berasal dari kiri, maka euglenanya itu bergerak apakah dia ke kiri atau ke kanan. Ya. Nah, euglenanya ini berpindah tempat, bukan bergerak di tempatnya, tapi dia berpindah tempat. Itulah yang disebut taksis. Yang kedua, kemotaksis. Ya, kemo artinya zat kimia. Berarti gerak pindah tempat atau bagian tumbuhan karena dipengaruhi oleh zat kimia. Contohnya apa? Contohnya yaitu gerak spermatozoid atau sel kelamin jantan pada tumbuhan pada archegonium. Jadi gerak sel kelamin jantan pada tumbuhan ini akan bergerak, ya, sehingga dia mendapatkan sel telur, ya, pada archegonium. Ya. Ini dipengaruhi oleh zat kimia yang ada di tumbuhan itu. Oke, saya kira itu beberapa gerakan yang terjadi pada tumbuhan. Ya, ini ada kuis. Ya, saya kira cukup sekian penjelasan untuk gerak pada tumbuhan. Mudah-mudahan kita semua paham. Ya, meskipun kita belajar di rumah, kita tetap semangat. Mudah-mudahan dengan adanya pandemi ini kita mengambil banyak pelajaran, ya, dan kita tetap belajar di rumah, tetap semangat, yakin jika kita melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, saya yakin pasti Tuhan akan memberikan kita hasil yang lebih baik. Oke, sekian dan sampai jumpa.